Semua halo. Halo. Semua halo ya. Hah? Halo semua. Oh. Iya. Semua halo. Ya. Udah lama kita nggak ketemu. Kok udah lama kan, tiap minggu kita upload. Oh iya bener. Nyetoknya lah udah Iya. lama. Kalau udah lama gak ketemu, bahkan kita nggak pernah ketemu mereka. Oh iya bener. Mereka belum pernah ketemu kita sih, lebih Iya. tepatnya ya. Perlu gak nih kalian ketemu kita? Mau gak? Kita bikin ini fan meeting. Nanti kita udah siapin live sticknya. Yoi. Nanti ada live musik. Udah pakai konser, ada live sticknya. Ini terbatas banget Oh nih. iya, cuma buat 2 orang. Lebih ke meeting ya. Lebih ke meeting, iya. Kumpul nongki-nongki aja itu mah, bukan fan meeting. Iya. Boleh ada fan meeting. Coba yang mau fan meeting sama kita tulis di komen saya mau. 3 kali. Kalau 2 masih belum yakin. 5 orang pertama gratis. 5 orang pertama nggak perlu bayar tiket. Ya, VIP. Pas. Bisa dapat foto dan tanda tangan. Nanti gue print photocard dulu buat kalian. Foto kartu, iya bener juga. Iya. Kita Print pakai- pakai HVS. Gue print pakai HVS. Gue laminating ganti. Lumayan. Tangan bisa di dalam. Bisa Ada dibingkai. merchandise juga ya. Yoi. Merchandise apa ya? Gak tahu Aduh. kunci lah. Aduh, sedih. Gitu. Jangan lupa. Terharu gua. Satu Eh. sisi. Tiba-tiba ada daftar kan lo. Oh iya, iya juga. Siapin dulu lo. Ya, maksudnya Perlu cari donatur. ya bisa lah. Nggak menutup kemungkinan ya. Kita mungkin untuk selebrasi apa? Episode X. Ya, episode tertentu. Misalnya udah episode 2000, wah baru. Lama banget 2000 berarti 40 tahun guys, kalau kita seminggu sekali. Belum tentu gue masih hidup. Iya, belum tuh masih ada YouTube. Ya, yang episode 2000. Iya. Aduh, capek ketawanya. Gitulah pokoknya lah. Langsung ngeblank gua. Ya, kalau kalian mau tulis di komen. Nanti gue yang susun acaranya. Ya, atau ada sponsor-sponsor mungkin bisa kirim ke email kita. Bisa. Email udah ada di description. Iya. Semua lihat. Biar Gue udah ganti tuh semua caption. Lu semua kirim. ngancem. Gak kirim. Ya udah. Iya. Oke, kita bahas apa ya? Bahas apa kita? Bahas ini kita lagi belakangan ini lagi suka ngeliat-liat ini apa? Childhood memories. Dari mana tuh? Dari mana-mana banyak, dari cerita teman, dari IG tiba-tiba mengenang masa kecil gitu. Ini lagi fase galau-galau ini berarti nih. Bukan, beda. Kan masa kecil. Iya. Kalau masa lalu baru galau-galau. Oh iya. Masa kecil mana ada galau, justru kan lebih kayak lu kangen ya Cerita masa kecil lucu lagi. gitu ya. Hah? Cerita lucu pas kecil maksudnya. Enggak. Cerita unik. Nggak lucu juga sih, kayak momen-momen bahagia. Ya kayak momen-momen bahagia aja, seru-serunya aja anak kecil dulu lah. Lu punya nggak kayak gitu? Punya lah. Contohnya apa tuh? Contoh pas kecil. Yang memorable banget lah. Gue pernah hilang. Gue juga pernah hilang. Oke. Hilang lu gimana coba? Gue pernah. Gue juga pernah hilang soalnya. Tanpa gue sadari gue menghilangkan diri gue. Hilang tuh maksudnya hilang gak kelihatan apa hilang dalam mall gitu? Kalau gak kelihatan gue belum makan buahnya. Oh iya benar juga, buahnya Belum. masih ada emang Ada siriu. oh iya benar juga. Siriu. Ya nggak ngerti kan kalian, tulis di email kayaknya apa tuh siriu, ntar gue bales. Ribet banget. Biar ada yang email coy. Semua ya. Iya. Kan mau ngapain email dulu. Email. Jadi. Gue udah nonton nih episode ini, email lagi. Laporan aja. Oh iya boleh. Gue nonton hari ini. Jangan lupa sertakan selfie juga sebelum laporan. Dan nomor HP. Dan nomor HP bisa dihubungi. Kalau menang dapat photocard. Kalau menang dapat ada eksklusif. Dapat cap. Approve. Aduh, capek gue ketawa. Pas kecil gue pernah hilang. Iya, hilang. Gue ceritanya lagi masuk ke department store gitu, kayak apa sih itu namanya? Zaman dulu. Ramayana gitu-gitu. Oh iya, Hero. Itu kan banyak kan. Kok Hero atau Plasma Store? Oh, iya, Udah mulai ngantuk nih orang. Hero. Hero, Hero itu apa? supermarket. Oh, market ya namanya, supermarket. Iya.
Jadi kayak Ramayana, terus Metro, Matahari. itu Matahari. Oh iya. Nah itu kan banyak rak-rak dan baju-baju yang digantung gitu kan. Di bawahnya kan ada lemarinya gitu kan. Oh iya. Nah, Keranjang kayak gitu kan di dalam keranjang. Ya? iya, kan masih kecil ya, masih kecil badannya masih muat kan ya. Masuk ke dalam situ, terus tutupin kayak tutup tirai gitu. Oh iya, dulu pakai. Nah, terus hilang gua. Maksudnya Nggak- hilang tuh nggak maksudnya kelihatan. nggak kelihatan ya Iya. kan. Terus emak bapak gue nyariin dong. Heeh. Ini orang kemana satu nih bocil lagi yang hilang ya kan. Heeh. Lu ketawa-ketawa tuh. Waktu Gua itu. gua berasa lagi main petak umpet gitu. Terus habis itu tiba-tiba pas gua keluar, gue yang panik. Kok Ya, nggak ada orang. Waduh, mateng gua. Nggak Mall ada. tutup maksudnya? Belum, siang-siang itu. Oh, gua pikir Cuma mall tetep tutup. aja, lu nggak tahu Oh, nggak ada kemana. orang yang lu kenal. Bener. Terus tiba-tiba gue jalan sendiri, tiba-tiba udah sampai di pintu keluar ada pasatpam. Masa Ada tuh? pasatpam Oh, yang biasa jaga yang di biasa jaga di depannya Aha. gitu. Terus habis itu saya hilang. Masa lu ngomongnya kayak gitu? Kayaknya ya. Saya hilang. Gue lupa. Tapi gue melaporkan gue hilang. Gitu. Besok orang laporin gue melaporkan diri si hilang. Iya, gue juga kayak gitu soalnya. Iya. Itu tuh. Soalnya gue nggak tahu mau ketemu siapa lagi. Iya, benar-benar. Terus di otak gue kan pas belajar ada bapak polisi gitu kan, kelihatannya kayak pak polisi. Oh iya nih. benar, bajunya nih. Iya, anak kecil gitu kan. Ah. Udah deketin, bilang saya hilang. Terus dilaporin nih, namanya siapa ini segala. Kayak nggak pakai sampai loudspeaker gitu deh. Tapi gimana ya? Pokoknya gue lupa tiba-tiba gue ketemu ya. Oh. Ketemu akhirnya gue gak jadi anak hilang. Padahal sinetron anak yang hilang gitu, Anak gue hilang. hampir tuh masuk gitu. Ya, tapi kayak gitu sering terjadi sih, kayaknya ya. Karena kayaknya gue juga terjadi, soalnya gue pernah dulu juga. Kayak anak zaman kita aja deh, anak sekarang enggak deh. Anak zaman sekarang kan ada HP, duduk call doang. Iya, tinggal Biasanya kalau- dimasukin location aja. Bisa dicari. Dia pakai wearable lagi, bisa di track. Oh, gue gak tahu sih kayak gitu. Ya, kalau dulu hilang gimana caranya pakai poster kan? Nggak pernah Iya. mikir gak poster dulu gimana? Itu membantu. fotoin mungkin apa gimana? Dia Iya. kayak warga buron. Ada wanted-nya, Iya. gua. Ada bounty-nya. Gitu. Oh, gitu. Emang itu semua orang begitu? Enggak. Enggak ya? semua orang, tapi Kan kayaknya anak-anak berandal aja gitu. gue gak berandal, justru gue waktu pas kecil tuh sama tuh, gue juga hilang tuh. Sama di departemen store juga. Kayaknya satu hari yang sama kayaknya. Oh, Jangan jangan-jangan. tempat sama, itu tempat sama. Itu tukeran. Gue tuh jalan-jalan gitu ya. Jalan. Terus gue suka liat mainan kan, dia dulu kan. Liat mainan gitu kan. Udah tuh, udah dipanggil-panggil. Gue kayaknya nggak dengar gitu, gue masih seru lihat kan. Kan gue biasa kalau jalan gitu pas kecil masih umur berapa itu ya? Gue lupa deh umur berapa deh. Gue suka pegang tangan emak gue kan, biar nggak hilang kan. Terus gue liat mainan dong, liat mainan dong. Terus gue lepas dong tangannya kan. Udah lepas, kasihkan, liatin. Gue pegang lagi tangannya. Pas udah jalan gak berapa lama, gue nengok ini tangan orang lain ini. Ini tangan siapa? Gue kaget dong. Gue Kok langsung orangnya lari. kaget? Hah? Orangnya kok nggak Gue kaget? juga bingung. Wah, mau diculik lu emang. Enggak, mama juga gitu. Dia mungkin yang ada juga, mungkin punya anak juga, anaknya juga lagi. Gue gak Jangan ngerti. itu emak gua. Makanya, kok dia gak kaget kan? Makanya dia gak nyari kan? Dia nggak kaget Iya, ya? dia gak nyari lu. Dia lagi pegang tangan gua mungkin. Aduh, satu emak juga Iya repot nih. mungkin. Iya, akhirnya gua gimana gua lupa deh. Tapi kayaknya gue inget tuh kayaknya kejadian di Citraland deh. Terus gua ke ininya apa namanya? Tempat Center. penukaran voucher. Tempat tukar piring. Tempat tukar karcis parkir gratis. Aduh. Gua ke ini apa sih namanya hub center ya apa? Yang biasa pakai ini satu toa itu. Information Center. Information center. Gua ke situ. Gue situ, gue bilang gue hilang, bukan gue hilang nggak, gue kepisah, gue bilang kayak kepisah kayaknya. Udah di itu ditoain tuh. Gue bilang nama gue siapa, ciri-ciri gimana gitu segala macam. Ciri apa? Iya, gue pakai baju Oh apa? iya, pakai baju apa? Biar emak gue tahu gitu kan. Iya. Gue sebut nama juga. Nggak datang kan tuh pasti. Dateng nggak lama ya. Coba gue nangis dulu kayaknya. Itu kan masih kecil banget udah gitu. Aduh, capek. Udah gitu aja hari ini guys. Capek udah ketawa. Capek gue. Kayak stres deh lu.
Baik ketawa. Kok stres? Enggak stres. Lu yang stres kayaknya ketawa lebih lepas. Enggak lah, biasa. Aduh. Itu masa kecil, hilang pernah. Ya, apalagi? Terus masa kecil gua apalagi yang seru ya? Enggak harus yang seru sih, yang kayak memorable lah. Kayaknya nggak ada lagi normal-normalnya aja deh. Maksudnya gua Hidup main berapa tahun? Cuma yang inget hilang doang. Iya, nggak ada lagi. Enggak ada yang wow banget ya. Ini Power Ranger deh, nonton Power Ranger. Gue suka nonton Power Ranger dulu. Iya, iya. Terus kan di Power Ranger kan suka berlaga-laga gitu kan. Namanya film action, film superhero gitu kan. Terus gue jadi ikutin lompat sana lompat sini. Emang ada lompat? Ada dong, dia menerjang musuhnya. Gue nggak berkesan kalau lompat-lompat. Ada Power Ranger ninja misalnya. Oh ya, yang Ninja Ranger ya. Ninja Ranger Yang ya. apa dari bukit turun Iya, situ-situ iya, ya. lompat kan. Nah, Terus habis itu gue peragain tuh. Terus banyak lah piring orang yang udah gue jatuh. piring orang Lagi bukan- makan, dia lagi makan. Oh. Lagi makan terus tidak mengantisipasi gue kan. Power Ranger datang. Gue lompat, gue terjang, bam, jatuh gitu. Lu masa loncat ke orang sih? Ya kan nggak niat, tapi dia di sana. Gitu loh. Aduh, nggak ngerti gua. Gue juga nggak ngerti. Oh, Gue lu masih- diceritain, gue juga nggak tahu. Gue nggak ingat. Oh. Tapi Pas saking liarnya ya. intinya gue suka Apa mungkin pas lu loncat kejedot dia amnesia lu lupa. gue pernah pecahin kaca juga. Jadi kan meja ini yang tengahnya kayak 2 jembatan gitu, terus di atasnya kaca gitu. Ah, meja kaca ya. Iya, ada rongga bawahnya. Itu gue pecahin pernah. Lompat-lompat Power Ranger juga. Kayak bangga gitu. Terus habis itu tadi tumpahin makan orang pernah. Apa lagi ya? Oke, udah 2 itu deh. Gak ada yang baik. Nggak ada yang berkesan gitu, nggak ada yang lebih biar ini di-cut gitu kita. Jadi memorinya yang lebih bagus gitu. Memori lebih bagus masa kecil. Oh, gue pernah ranking 3. Apa tuh? Di sekolah ranking 3. Iya apa? Maksudnya ranking apa, pelajaran? Enggak, Sekelas ranking gitu. dalam satu kelas. Oh, bukan lomba apa gimana? Bukan ranking 3 dan itu pertama dan terakhir gua ranking 3. Ya lumayan masih dapat ranking, gua nggak pernah bahkan. Gua dapat ranking 3 itu gua bangga banget lu. Wah, gila gua ranking 3. Kelas berapa itu? Kelas 3 SD. Masih ingat ya, gua udah nggak ingat gua SD. Ranking 3, di atas gua 2 pinter gitu. Yang pinter. Ya iyalah. Iya. Gimana sih? Betul sih. Tapi kan bisa. Enggak bisa. Dulu nggak tahu, nggak ngerti. Ya intinya gua ranking 3, terus semenjak itu sampai SMP masih ranking 10 lah, 10 besar lah. SMA udah nggak terlihat ranking gua. Di SMA kayaknya udah gak ada ranking kan? Sistem ranking dihilangin. Ada. Di SMA gua masih ada. Oh, di SMA gua nggak ada, dihilangin, dihapusin. Cuman yang diumumin cuma 1 sampai 10. Sisanya lihat sendiri di tabel Oh. rankingnya. Gua nggak pernah 10 besar lagi, susah persaingannya. makin banyak kan? Yang ketat ya. Jadi ya itu kayaknya apalagi yang seru ya. Nggak ada lagi, kayak hidup gue flat deh. Ada mungkin, cuma mungkin masih terpendam. Ya coba hipnotis diri lu. Waduh. Lama ya, nanti sering kita lagi ngobrol mungkin kalau keinget ya boleh. Iya. Gitu ya. Kalau gue juga sebenarnya ya kayak nggak sebanyak itu sih. Ini tiba-tiba ya random aja kan, cuma kayak mengenang. Kayak sebenarnya paling berkesan yang sering yang masih keinget banget acara-acara zaman dulu sih yang kita nonton. Ya lanjut dulu. Ya, acara-acara dulu yang kita nonton misal kayak apa zaman dulu Doraemon pagi-pagi, terus SpongeBob, Ren Shinchan tuh pasti ada tuh urutannya lah tiap hari kan di channel apa hari jam berapa tuh ada tuh urutan itu tiap hari Minggu tuh di channel Indosiar, RCTI, apalagi biasanya pagi-pagi tuh ya. Lupa Antv. deh. Antv, TPI. TPI. Pokoknya banyak dah. Itu ganti ini langsung ganti lagi iklan, ganti lagi. Wah, puas gitu dulu. Tapi kayaknya gue nggak sebegitu relate deh. Orang kan banyak yang relate begini. Gue kurang. Soalnya satu, gue bangun nggak pagi-pagi itu pagi-pagi banget kan. Iya. Terus bangun langsung pergi ke gereja. Hmm. Jadi nonton itu biasanya tuh pulang dari gereja itu pun Udah habis semua biasanya. yang pagi-pagi yang tadi lo sebutin tuh Chibi Maruko-chan lah, ada Chibi. Gue belum sebutin itu sih. Ada Chibi Iya, Maruko-chan, tapi ada, iya. terus Ninja Hattori, ada Iya. gitu-gitu Doraemon. Pimen. Udah habis. Ya udah habis. Yang gue tonton itu siang-siang. Biasa itu Dragon Ball, Dragon Ball itu yang main sepak bola. Tsubasa. Tsubasa.
yang ada kekuatan-kekuatannya juga tuh. Dragon Inazuma Eleven. Inazuma Eleven mah zaman-zaman ini udah kita SMP kayaknya. Ya, kayak Dulu gitu. ini apa Dragon Eleven 7-Eleven. apa Dragon apa ya? Adalah pokoknya itu yang naga-naga itu loh, yang kesebolannya ada naga-naganya. Itu bagus tuh, aku pengen nonton lagi. Ah, naga-naga. Iya, adalah pokoknya. Ya, intinya gue gitu. nontonnya gitu. Terus habis itu udah. Oh gitu, justru nggak gitu relate. Nah gitu, yang pagi-pagi gue udah di gereja. Kan dari subuh ada, dari jam 5 pagi Nah, udah gue ada. nggak bangun. Iya. Gue bangun udah langsung pergi ke gereja. Gue ingat tuh jam 5 subuh tuh ada Cakzon. Ah, Cakzon bener, Cakzon ada. Itu Cakzon. sore tapi ada. Oh iya, dia 2 kali. Di karena Global saking- TV. Iya benar, Global TV. Iya. Tapi zaman dulu pas masih awal-awal tuh masih ada. Oh dulu La TV ada dulu. La La TV, TV ada. Kids, iya. Sebelum diganti sama TV One. Iya, jadi TV One. Kayak gitu. Coba sekarang ya udah jarang ya film anak-anak kayak gitu ya. Iya. Gua udah nggak nonton TV sih, gua kurang tahu sih. Enggak, udah jarang juga sih. Jadi kayaknya ya karena asupannya sekarang udah ada gadget kan. Iya. Dari YouTube, nggak coba YouTube mungkin dari banyak platform yang lain. Iya, TikTok. Ya hiburan anak-anak juga udah berubah. Kayak dulu makanya nostalgianya juga karena itu sih. Berasa dengerin lagu apa zaman kartun dulu pas kecil. Wah, kayak apa? Mengenang gitu zaman-zaman dulu pas nonton bareng, rebutan remote, TV. Nonton bareng. Sama saudara-saudara sendiri. Oh, Nonton bareng gitu. Misalnya ada yang kayak nggak suka ini, kan mau di channel lain kan rebutan, berantem dulu, track-trackan dulu. Itu zaman dulu kayak gitu tuh. Selalu lah kayak gitulah. iya, Atau iya. main PS misalnya rebutan, ganti-gantian Ah, gitu main kan. PS, Nah, iya. ya, kayak gitu. Itu Iya, seru. bener. Terus tadi lu inget apa? Inget apa tiba-tiba? Itu dulu gua sampai hari ini masih sih. Apa tuh? Masih ini kayaknya gara-gara hari itu sampai hari ini masih membekas dan masih gue takut Hah? Takut? sama balon. Gue takut balon. Takut balon? Takut apanya? Takut dia meletus. Hmm. Karena dulu gue ikut acara ulang tahun. Ah, Terus tiba-tiba ada balon meletus di samping gue. Gue lagi fokus sama si si MC-nya. Ah. Tiba-tiba balon meletus di samping gue. Terus gue minta pulang. Oh, saking kagetnya dan Iya. takutnya. Sampai hari ini gue lumayan takut sama balon deket-deket. Oh ya? Iya. Oh, baru tahu gua. Jadi kalau ada orang Wah, berarti gua pompa jadi punya ide sih. pompa balon, gue takut. Hmm. Kan pompa balon nggak tahu kapan dia meletus. Betul, tapi kan lu tahu daya letusannya itu tidak membahayakan, hanya Bukan dayanya memang, betul, bunyinya, kagetnya. Iya, iya. betul. Heeh. itu. Takut lu. Padahal kalau denger musik kencang-kencang nggak masalah. Ah iya, karena musik kan jelas dari awal sampai akhir. Iya, balon Kencang juga. Apaan balon tiba-tiba Oh, nggak kalau pakai 1, ya, 2, 3. kalau di pompa iya, tapi kalau lu letusin sendiri pakai jarum misalnya, itu kan Ah takut juga. kan tahu timingnya pas 1 2 jeder gitu. Iya tahu lah, pokoknya itu membekas lah sampai hari Ya, ini. ya mungkin ya beberapa orang punya trauma kayak gitu karena itu sih, mungkin ya. Iya. Ada orang takut berenang juga karena dulu pernah tenggelam misalnya. Bisa. Kalau gue kebalik. Kalau berenang ya, soal berenang ya. Justru gue dulu di kacau sih. Gue inget banget tuh. Gue masih belum bisa berenang banget tuh. Gue ambil nilai SMP kan. Renang tuh. Yang belum bisa renang banget katanya di pinggir boleh. Jadi lu sambil berenang sambil pegangan kiri, pegangan di Tembok. kolamnya nggak apa-apa. Udah dong. Terus gue ngeliat temen gue sih kayaknya dulu sangkatan itu yang paling jago pun kayaknya gua gitu. Itu pun gua masih pegang pinggir kan. Terus gue liat senior kan, itu barengan sama senior. Nah, ada koko gua juga tuh. Sama kan senior kan. Gue liat, pada jago ya. Wih, seru tuh. Enak tuh kalau udah bisa berenang tuh nggak pakai pinggir kan, kayak, wih keren gitu kan, bisa berenang gitu. Gue coba minta dong, ajarin dong. Oh, mau ajarin. Mau cara cepet apa cara yang susah? Ini cepat aja lah, biar cepet jagonya. Ditarik, ditenggelamin ke bawah. Jadi koko gue langsung lompat, dia pegang kaki gue, tenggelamin ke bawah. Gue nggak bisa naik pokoknya. Itu gue ada minum kayaknya 3 liter air kayaknya adalah minum. Gue udah bilang, gue udah pukul kan, kayak udah pukul palanya gitu kan. Kan nggak bisa teriak ya, kan teriak juga nggak kedengeran. Cuma kamu udah panik gitu loh. Gue udah pukul-pukul, gue udah tendang injek. Masih ditarik gitu. Itu kayak ada pencobaan pembunuhan kayaknya itu ya. Bisa mati loh, untung nggak mati. Ya mungkin ya. Terus gue udah minum air baik banget itu. Buset, udah. Terus Dia berasa bercanda aja udah. Kayak gue ya udah kayak gitu aja udah. Udah pas bangun nggak pingsan, cuma kayak kembung banget, minum air banyak banget. Oh, itu enggak. di momen itu beneran gue berasa wah gila nih gimana ya. Itu apa kayak gue sejenak melihat
titik gelap gitu ya. Itu bener-bener serem banget loh. Lu bayangin sih. Tenggelam, Flashback hidup. tarik ke bawah gitu. Belum Mungkin ada ya? di flashback. Memori belum diisi. Iya, belum. Kayak gitu. Itu serem banget loh sumpah. Udah kayak gitu terus gua pas baru bangun gua udah sampai berapa minggu tuh gua ngomong sama koko tuh. Gua tahu kan gua ceritain tuh pulang tuh. Kayak gua lupa deh gua cerita atau enggak. Pokoknya tapi dari situ gua juga tahu air itu cara kerja air gimana, maksudnya kenapa dia bisa nenggelemin gua, kenapa gua bisa dibawa, kenapa gua nggak ngangkat di air gitu. Badan gua jadi terbiasa di dalam air. Sekarang gue jadi lebih bisa berenang karena gue berenangnya bukan pakai teknik gitu loh, tapi karena gue mengerti cara kerja air itu dengan tubuh gue gimana. Dan yang gue sudah menjadi air gitu, manusia air. Lu Avatar ya? Avatar ya? Iya mungkin ya, maksudnya kayak gitu. Ya berenang otodidak kan, jadi nggak pernah les apa segala macam, tapi gue ngerti cara lu gerak dalam air gimana, cara ini gitu. Makanya biasa kalau ada orang tanya gue, mau dong diajarin dong, nah gue tanya tuh, mau cara cepet apa cara yang susah? Gue udah tahu deh kalau gitu. Iya, ya kalau gue dibilang cara cepet aja, yakin lu, nanti lu lihat titik gelap lu. Kan lo mau mati lu. Iya kayak gitu. Bilang ya gue sering ceritain sih kalau ada orang mau ini kayak gitu. Tapi ya jadi sekarang jadi bisa berenang kan. Iya aman lah. Dan gue tahu kalau orang tenggelam gue harus tolongnya gimana kayak gitu. Jadi ingat-ingat lagi. Itu kalau apa tadi lu bilang apa berenang ya? Itu kok berenang ya? Gue nggak ada trauma tentang berenang. Balon ya tadi atau balon. Iya, maksudnya gue kebalik. Gue trauma itu justru bukan bikin gue takut berenang, tapi karena gue suka berenang kan, suka main air lah intinya. Kayak gitu. Tapi trauma kayaknya gue juga punya trauma sih sebenarnya sampai sekarang ya. Dengan tinggi sebenarnya. Tapi tingginya beda. Tingginya lebih spesifik kalau di mall. Di samping yang nggak ada Di relnya. samping mana ada sih mall yang nggak ada relnya? Ada eskalator, naik eskalator nih. Di samping sono langsung gitu bolong. Tapi kan ada penjaga eskalatornya. Oh iya ada. Iya, tapi makanya maksudnya kan ada yang eskalator di samping-samping ada lagi temboknya gitu loh. Nggak ada temboknya. Maksudnya ada bangunan yang bisa lo pegang. Ini Iya. sekarang kiri kosong gitu ya. Iya, jadi kalau kayak di TA ya. Wah, gitu Kayak misalnya. Kayak di TA. Di TA. Ya, Yang gitu arah ya. yang dekat skating kan? Iya. Di itu juga Arta Gading juga gitu. Oh iya benar. Serem kan? Tiba-tiba lo dikagetin, gitu lo jatuh mati. Iya. Bahkan sekarang ini gua kalau eskalator gua nggak berani jalan naik lagi. Gua pegang kenceng tuh. Dia gua nggak boleh gerak, nggak tahu apa. Gua juga menjadi badan gua kan lebih berat sekarang kan. Yeah. Kalau dulu kan masih agile kan. Masih berat 50 kiloan, masih kayaknya tiba-tiba kayak roboh aja gua masih bisa lari gitu. Lo kalau sekarang kan gua belum tentu tuh. Iya. Kita bisa lari, kita kesandung lah apa gimana, udah geraknya makin lamban gitu kan. Ya gitu. Apalagi kalau berdiri di pinggir sih. Berdiri di pinggir tuh ngelihat ke bawah tuh kakinya tuh langsung itu loh, berasa ini loh. Gak ada tenaga. Bukan gak ada tenaga, berasa kayak sakit. Kayak bukan sakit. Kayak apa ya? Kayak takut gitu loh. Kayak lu berasa di belakang lu ada orang yang akan dorong lu gitu loh. Ada feel kayak gitu. Terhadap ketinggian ya. Tapi gue nggak tahu kenapa. Itu gue juga nggak tahu triggernya kenapa. Kayaknya dulu lihat. Nah itu kalau di mall. Kalau gue dulu main outbound, manjat pohon gitu yang tinggi sampai 20 meter gitu segala macam yang pakai pengaman tali. Yang sempat gue jalan gue lupa cantolin gitu ya. Kan harus dicantolin dulu tuh. Ada 2, cantolin 1. Kalau mau cantolin lagi lu pasang lu 1, lu lepas gitu berganti gitu. Gue sempat sekali lupa. Lupa gue cantolin, gue maju aja. Pas udah di tengah jalan baru dikasih tahu petugasnya, itu belum dipasang gitu. Oh iya. Tapi nggak takut gitu loh. Karena itu mungkin gue jelas tahu kayak itu gua sendiri gitu, nggak mungkin ada yang gangguin gua gitu, makanya gua nggak setakut itu yang namanya tinggi. Kalau yang di mall itu gua lebih takut karena kayak ada orang yang dorong gua gitu. Itu nggak ada. Iya, cuma punya rasa takutnya kayak gitu, bukan takut sama tingginya. Bahkan yang kayak cuma lantai 2 pun juga udah berasa kayak gitu. Ya anehnya gitu. Berarti lu takut dikhianati. Wow. Coba cerita. Mungkin ya? Ada apa sih? Kok kesini? Diana, apa hubungannya? Aku ditusuk dari belakang. Oh. Coba cerita yuk. Pernah ada pengalaman gitu ya? Enggak lah, yang masih ini lah. Belum siap bro. Belum siap. Episode 20 siap. Eksklusif. Oh gitu. Eksklusif, kita bawa orangnya juga lagi. Orangnya di bawah sini boleh.
Oh gitu, gue baru tahu tuh ya gitu tuh. Iya, gue juga baru menyadari sih. Ini bukan takut tingginya berarti. Karena gue main outbound nih tinggi-tinggi yang kayak 20 meter, 30 meter aja aman, nggak masalah. Oh, gue tahu nih kenapa. Ini ada efek dari berenang tadi. Mungkin ya, Ada itu efeknya itu. mungkin ya. Di kelecehin orang gitu, Oh iya mungkin ya. dijorokin orang. Ya mungkin. Jadi takut. Iya. Itu kan beda area. Iya, makanya di outbound kan gue tahu ini sendiri kan, karena harus ganti-gantian kan. Kalau di outbound kan harus ganti-gantian, jadi nggak mungkin ada 2 orang bersamaan gitu. Jadi ya mungkin ya. Emang Gue kacau. rasa sih gitu sih. Bang parah. Coba gue hipnotis dulu apa? Waduh, nggak usah dong. Ntar skill kemampuan berenang gue hilang juga. Enggak lah. Gue jadi lupa berenang gimana. Jalur memori sih. Kok kesini ya? Tadi gue kayak gue nyangka gue kesini deh. Tapi gitu. Apa? Tadinya gue mau nyambungin lu. Ya itu pokoknya intinya gitu lah. Ya coba sebut dulu aja. Apa? Apa sambungannya? Oh ya, misalnya tadi apa? Terus lu pernah gak main odong-odong? Tahu odong-odong nggak? Sering. Tahu odong-odong? Tahu. Tahu. Oh seringan. Sering. Kok bisa sering sih? Ini dia. Ini juga salah satu. Ini pas masih kecil kan. Iya, dong. Gede dong. Nggak- Kuat abangnya. Ya nggak tahu. Siapa lu tahu nih goes. Gak kuat abangnya, kasihan. Kepala gue sakit aduh. Abangnya butuh menggerakkan 4 kuda loh. 4 kuda secara bersamaan loh. Iya. Lu bayangin kalau yang naik ukurannya 2 kali lipat kita. Iya. Naik gitu. Abangnya yang digoes, jalan mundur tuh. Naik odong-odong sering karena gue nggak mau makan kalau nggak naik odong-odong. Lu nggak mau Oh, Jadi umur berapa itu? Itu kayak masih berapa ya? Emang odong-odong dari dulu udah ada ya? Ada. Gue baru kenal odong-odong pas gue SMP loh. Oh berarti itu adek gue deh. Pernah naik odong-odong nggak berarti? Pernah naik. Tapi makan kayak iya deh harus nggak tahu gue lupa pokoknya ada di keluarga gue entah gue adek gue lupa Iya, pokoknya gue ingat adek gue yang mau naik. harus dinaik odong-odong baru mau makan. Makin cepet makannya kalau naik odong-odong kan ada Gue musiknya. pikir makin cepet odong-odongnya makin cepet. Bang cepet bang, bang, gue terus bang. Kan ada musiknya, terus gerak gitu kan. Hmm. Jadi makan tuh tinggal. Oh sambil disuapin di situ. Iya. Tapi lu ingat Abis. itu lu atau adek lu? Gue lupa yang mana deh. Gue nggak, kayak adik gue deh. Gue nggak tahu. Oh, zaman kapan mungkin odong-odong dari zaman dulu ya, tapi ngetrennya deket lewat rumah gue tuh ya zaman gue pas SMP. Sekarang udah nggak ada kan? Masih ada, deket rumah gue masih ada. Gue nggak pernah lihat lagi. Kuda itu pada mati. Dia udah mati. Gak tahu. Abangnya mungkin udah jadi atlet. Ini atlet sepeda mungkin. Timnas. Habis goes banyak orang ini. Lagi keliling Jakarta Iya kayak. mungkin. Udah ganti profesi. Odong-odong ya. Apa tuh hubungan odong-odong tuh? Ya maksudnya ada hiburan lain kan. Zaman dulu tuh ada apa misalnya topeng monyet. Gue takut sama topeng monyet. Ada barongsai juga. Barongsai gue Gua nggak takut. Gue enggak, maksudnya di jenggotnya. Bener loh. Sekarang gue tanya nih. Lu lihat barongsai lu cari apanya? Gue kabur. Dulu barongsai gue takut justru. Kok lu kabur sih? Lu bayangin ya. Berisiknya itu apa gendangnya itu serem banget. Ih, enak itu justru gue Ya, ikutin kan- melodinya tuh. Ketukannya enak. Iya kan lu kan yang tiap orang beda. Kalau gue takut. Iya. Gue kabur. Ada yang lain pada ke depan, cuma gue takut. Justru kalau topeng monyet gue penasaran. Gue maju. Gue takut soalnya dia nggak bisa dikontrol tuh monyet. Lah, barongsai kan Ya barusan digerakin orang, nggak mungkin dia. gue bahkan dulu nggak tahu barongsai itu isinya orang. Di otak lu apa? Monster. Iya, enggak monster, barongsai aja. Dikasih tau orang itu kakinya orang. Iya, cuma kepikiran loh kok orang bisa di dalam barongsai gitu loh. Aduh. Itu masih kecil banget, masih kecil. kelas 2, kelas 3 SD. Gue barongsai selalu mau deket, karena gue mau cabut jenggotnya. Kenapa cabut jenggotnya sekarang nih ya? Sebut jenggotnya. Jenggotnya itu kan dari kain-kain Iya, yang itu. rumbai-rumbai gitu. Rumbai-rumbai. Hmm. Nah itu biasa habis gue cabut, gue kumpulin, gue pilin jadi gelang. Wih, keren. Warna-warni kan? Padahal bisa beli, kok dicabut kurang ajar. Ya Nih kan anak- gratis. Ini anak bocil nih. Anak-anak. Ditendang nggak sama barongsainya? Enggak lah, kan dia enggak kecabut, dia kan cuma gini-gini, gaung-gaung gini.
Dia nggak tahu kecabut. Ya intinya banyak orang deketin, ada yang kasih angpau segala macam. Dia kan Iya, fokus ke angpau, gak fokus Oh, iya, dicabutin benar. jenggotnya. Iya, iya. Gue cabut jenggotnya banyak segenggam gitu. Hmm. Kalau gue sampai bawa plastiknya deh. Bawa plastik Saking niatnya, habis cabut terus buat kumpulin gitu. Pulang mak gua lihat ih bawa banyak nih. mak, Malu ngomong apa? mak gua bilang cabut lebih banyak. Waduh, gawat. Waduh, gawat. Lu bikin gelang lu kasih dia ya? Bikin gelang, pilin-pilin gitu, udah jadi. Nih habis dari siap Imlek pasti beda itunya Warnanya. Karena barongsai kecabut kan. Kacau. Gitu. Dulu gue takut, cuma akhirnya disuruh beraniin dengan kasih angpau gitu kan. Tradisinya kan, gue gak ngerti kan tradisinya gimana kan. Katanya kayak kasih makan. Jadi kalau dia kasih makan jadi baik gitu. Mungkin kayaknya udah janjian dulu biar nggak terlalu ganas gitu gerakannya, biar gue nggak takut mungkin ya. Jadi gue pelan-pelan gitu. Udah gitu. Nah kalau topeng monyet justru gue sering lewat tuh. Rame kan kalau lagi rumah di dekat gang gitu kan. Wah banyak tuh bocil-bocil semua ngumpulin. Dulu tuh kayak tidak melihat topeng monyet tuh sebuah siksaan hewan. Nggak mungkin nggak paham juga kali ya. Kalau sekarang kan udah dilarang ya. Dilarang. Tapi dekat rumah masih ada loh, kacau juga. Coba lu laporin dulu deh. Ribet harus Kirim ke ini. ke barongsai. Enggak lah, nggak jadi nih. Terlalu ini. Iya makanya. Ya itu apa? Kalau dulu tuh kayak hiburan tuh kayak, wih kok bisa itu ya kan? Apalagi dulu kan film zaman dulu udah ada film itu belum ya? Apa yang Ace Ventura? Apaan tuh? Pet Detective yang Jim Carrey yang main. Enggak, aduh gua nggak nonton. Yang dia jadi detektif hewan, tapi ada asistennya gitu monyet. Monyetnya pinter gitu loh, bisa ajak ngomong, bisa ajak ini segala macam. Monyetnya bisa ngomong. Diajak ngobrol. Monyetnya paham, jadi aktingnya tuh bagus juga. Oh. Kayak zaman dulu film yang banyak hewannya apa yang Si Buta ada gua hantu. Ada monyet ya kan? film yang anjing Airbat. Apaan tuh? Anjing main sport, main bola. Airbat. Main volley ada. Oh, Yang iya, pertamanya tuh dia main ini apa? frisbee yang lempar Frisbee ya. Main frisbee. Terus dia berikutnya main film. Dia 4 film kalau nggak salah. Anjingnya sama, itu dia. Natalan tuh biasa berkeluar film. Iya, biasa kayak gitu-gitu. Iya, film Natal atau enggak. Dalmatian. Iya, Dalmatian juga di actingin kan, maksudnya yang itu. Aktor-aktor hewan gitu loh. Nah iya, mau gue topeng monyet tuh kayak tertarik karena wih kok bisa dilatih gitu, kayak berasa sirkus kan sebenarnya kan. Kan konsepnya sirkus gitu kan. Cuma kan dengan kearifan lokal. Bener. Kayak gitu. Iya, makanya. Kayak gitu. Oh gitu, gue ngerti. Oh iya. Iya. Patah ya? Maksa ya. Udah langsung ngomong aja. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal topeng. Sebenarnya tadi mau nyambung ke Pianlian dulu. Ke apa? Pianlian. Gitu. Oh iya. Ya, basa-basi lah. Kok basa-basi udah. Tapi kita hari ini bahas topeng, guys. Bahas topeng, lu bayangin. So, Bridging-nya 30 menit. Bahas topeng, pakai topeng monyet tuh. Aduh. Ya kan biar nggak ketebak. Gak ketebak kan kalian? Ketebak kan. Child memories. Bahas topeng. Jauh banget lagi, aduh bridging. Siapa tahu gue pikir mungkin lu beli mainan topeng-topengan atau apa gitu, lu suka main sama. Gitu gue. Topeng, kenapa topeng? Topeng. Ariel Topeng Noah. kan apaan? Oh, lagu judul Topeng. Oh, buka dulu topengmu. Betul juga. Iya. Tapi judulnya memang Topeng. Topeng. Oh iya, bener, Topeng. Bagus tuh lagu. Topeng. Noah. Bagaimana pendapat lu soal topeng? Topeng bagus di Pianlian. Cepat gitu berubah. Topeng jadi berubah. Iya, kan kalau banyak bukan istilah ya, Pak. Ungkapan lah. Wah, ini orang pakai topeng nih. Ya beneran lagi pakai topeng, misalnya lagi ngamen atau gimana. Oh iya. Tapi kan topeng itu identik untuk menutup identitas asli sebenarnya. Menciptakan identitas baru. Enggak sih. Memakai identitas baru. Enggak juga. Justru kayak lebih menutup identitas asli tapi untuk nggak tahu tujuan apa. Misalnya kayak kalau nonton film misalnya di Money Heist. Semua pakai
Benar. Film ya? Benar. Bener, pakai topeng Benar, semua. pakai. Yang putih. Nah, nggak inget gua. Bener. Lu Wah, topeng asal. monyet gitu. Iya gitu. Jadi apa? Menutup identitasasi, tapi nggak tahu bukan mengganti identitas. Karena kan mereka pakai topeng itu tidak mau ketahuan identitasnya. Makanya pakai topeng. Ah, kayak Bang Napi misalnya juga. Ah, Apa tuh? waspadalah. Iya apa? Kejahatan bukan karena ada ini, tapi Niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Waspadalah. 3 kali, waspadalah kali Gitu. 3. Pakai topeng. Pakai Supaya identitasnya nggak tahu. Tidak diketahui dia siapa sebenarnya. Tapi Iya. kita tahu dia itu Bang Napi gitu. Oh iya. Tapi kan ya gitu. Jadi topeng itu Hiding identity. iya untuk menutupi identitas kita sendiri. Bagus gak? Atau gimana Iya, tanggapannya? iya. Menurut gua ada sisi baik dan buruknya. Karena kita ngomong dari sisi baiknya dulu. Kenapa topeng itu menurut gue setiap orang harus punya juga? Oke. Karena tidak semua orang bisa menerima kita apa adanya, dan tidak di semua tempat kita bisa menunjukkan sisi asli kita. Oke. Contoh misalnya orangnya nyablak, Nyablak. ngomong Biasanya suka apa makan aja. pedes gitu. Cabai level 3. Nyablak dia kan? Nyablak maksud lo. Terus habis itu dia diundang ke acara formal yang rata-rata lawan bicaranya itu orang yang kalau ngomong ya Lebih kalem. tertata gitu loh. Oke. Ya kan? Nggak mungkin dong lu ngomong nyablak-nyablak begitu. Kecuali karakter lu mau bangun begitu. Dan Ya, lu memberikan image. Iya, tapi kalau lu bukan siapa-siapa, lu bukan selebriti dalam konteks entertainment, lu orang biasa gitu maksudnya. Iya. Kan perlu lihat tempat dong. Betul. Nah, apakah itu pakai topeng? Ya menurut gue bisa dibilang ya sesuai dengan tempat dan waktunya, kondisinya. Tapi kan kalau misalnya orang yang seperti itu tadi, kalau memang dikenal oleh lingkungannya bahwa dia orang yang nyablak, tapi dia ke tempat formal tadi itu dia tidak menjadi nyablak, itu kan bukan pakai topeng. Itu apa? Ya nggak tahu, dia cuma ya ganti identity full gitu, ganti identity gitu loh. Dia menjadi orang yang baru. Kan kalau tadi kan konsep topeng kan dia cuma menutupi identitasnya supaya tidak ketahuan bahwa dia orang yang nyablak. Nah ini makanya tergantung apakah acara formal itu orang-orang di sana sudah mengetahui dia orang yang nyablak atau enggak. Anggap dia diundang ke G20. Oh berarti emang orang tapi orang-orang tahu gak aslinya gimana dia gitu. Enggak. Oh, kalau nggak tahu aslinya udah berarti dia pakai topeng berarti. Iya dong. Maksudnya ya nggak mungkin lah lu di acara Ya misalnya kayak begini, misalnya lu temen lu lah ada orang yang nyablak terus dia undang ke nikahan. Ya itu beda. Ya maksudnya Ya acara formal juga misalnya. Ya konteksnya Kalau tuh lebih ke acara. Kalau konteks politikal ya beda dong. Tapi iya, kan di di politikal otak juga gua. ada yang nyablak orangnya. Ada bener, tapi ya nggak banyak. Nah ya, tapi orang yang nyablak itu juga semua orang yang di sana sudah tahu dia orang nyablak. Bener. Dia tidak perlu menutupi dirinya orang dia yang nyablak gitu. Iya. Ya makanya maksudnya nyablak dengan tidak nyablak kan bukan pakai topeng gitu. Yang pakai topeng itu kan kalau kondisi ke tempat baru, orang belum kenal lu. Nah, lu pakai topeng nih biar lu nggak ketahuan lu ini siapa sebenarnya. Baru nanti kalau lu sudah semakin lama di sana, lu udah ketemu emang ini komunitas atau tempat yang enak buat lu baru buka lepas topeng lu pelan-pelan gitu kan. Ke orang-orang tertentu supaya ngeliat asli lu gimana. Itu pun juga gambling kan. Ternyata mereka bisa terima lu apa adanya atau enggak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Bener, makanya ada plus minusnya menurut gua. Kalau misalnya lu langsung jadi apa adanya tanpa ada filternya juga menurut gua kurang bijak sih. Kalau kita ngomong apa adanya lu tuh lebih ini ya, lebih maksudnya apa ya ngomongnya ya, lebih asal misalnya ada tipe orang yang apa adanya pakai baju ya seadanya, emang dia nyaman, maksudnya nggak lihat occasion gitu loh. Kalau itu kayaknya beda deh konsepnya. Kalau dengan cara dia berpakaian ya segala macam untuk
etika dan segala macam kayaknya berbeda dengan konsep topeng deh. Karena topeng kayaknya lebih ke kepribadian dia sendiri deh. Sifat dan karakter dia, bukan behavior dia gitu loh. Bukan sikap tingkah laku dia, tapi sifat kepribadian dia gitu loh. Secara individu dia orangnya gimana gitu. Oke, kalau misalnya begini, orangnya suka kalau ngomong nyelekit. Tapi yang dia omongin bener. Tapi cara penyampaiannya nyelekit. Nyakit maksudnya menyakiti hati Makananmu gitu. gak enak. Misalnya. Bisa ngomong, makanannya kayaknya perlu ditingkatkan di bagian ini, bisa begini-begini. Hmm. Itu kan maksudnya kalau dia tiba-tiba, kita tahu deh orang kalau ngomong ya ngomong aja to the point, nggak ada basa-basinya. Hmm. Tapi ketika di satu acara atau dia berhadapan dengan yang dalam tanda kutip perlu dihormati, misalnya ketemu bapak presiden lah anggap, Hmm. jadi berubah pakai topeng nggak? Jadi cara penyampaiannya nggak asal nyablak pasti, tapi intinya sama, makanannya nggak enak. Pakai topeng nggak? Itu pakai topeng nggak? Itu bahasa tata krama ya sih sebenarnya ya. Karena Nah, cara kenapa kita nggak dia bertata berkomunikasi. krama dengan orang yang biasa? Iya, tanya dia dong. Nah iya dong, berarti kan pakai topeng kan? Tapi kan itu kalau itu kan konteksnya lebih nggak baik ya. Nah, orang Maksudnya pakai topeng emang ada yang baik? justru karena biasanya itu bukan konteks yang kalau pakai topeng itu bukan baik nggak baik. Misalnya dia itu topeng ya. Topeng ribet sih, ini terlalu terlalu abstrak nih. Misalnya orangnya ekstrovert. Hmm. Di kalangan banyak orang lah dia dikenal sebagai orang ekstrovert, tapi dia ketika masuk tempat yang baru dia sebenarnya nggak mau tunjukin dia ekstrovert dulu, dia pakai topeng dulu Hmm. kayak gitu. Jadi dia menutupi identitas aslinya dia sampai akhirnya dia kalau udah nyaman dengan komunitas itu dia baru buka topengnya menjadi aslinya dia kayak gitu. Nah itu kan bukan sifat baik buruk gitu loh, ekstrovert dan introvert gitu kan, maksudnya sifat dia ingin bersosialisasi atau enggak gitu loh. Hmm. Kalau yang tadi dia ngomongnya nyablak gitu padahal ada etika sopan santun dalam berbicara, itu kan sifat jelek yang lu tutupin jadi sifat asli. Pas lu balik ke aslinya lagi jadi kayak gitu loh. Kalau topeng kayaknya lebih nggak tahu ya, ini konsep di pikiran gua sih. Ya, ya. Topeng itu lebih ke arah lu punya banyak bukan punya banyak identity, lu menutupi asli lu pas momen-momen tertentu. Tapi bukan sifat buruk gitu loh. Hmm. Bukan sifat buruk. Misalnya lu suka nyuri nih, terus lu lagi tiba-tiba ke rumah yang temen lu yang lebih makmur, lu jadi tidak bukan orang yang suka mencuri lagi gitu. Hmm. Kan gak gitu. Topeng kan bukan gitu. Itu mah membangun siasat ya, membangun momen kapan lu bisa nyuri lagi kan enggak. Pakai topeng sama nggak dengan pencitraan? Pakai topeng sama nggak dengan pencitraan? Beda harusnya. Beda. Kalau pencitraan itu kan lu membuat diri lu seolah-olah menjadi orang yang baik. Belum tentu. Contoh yang belum tentu. Mencitrakan diri gua orang yang berandal misalnya, demi kebutuhan orang nggak berani macam-macam. Padahal aslinya gua nggak kayak gitu. Gua makanya ada ungkapan kan, wah badannya sangar, hati Hello Kitty. Tapi misalnya kalau kayak gitu ya dia punya badan sangar, hatinya Hello Kitty sebenarnya. Tapi apakah emang dia mau punya badan besar seperti itu untuk maksudnya dia dulunya badannya nggak besar, terus dia nge-gym segala macam badannya jadi besar, tapi tetap hatinya Hello Kitty. Apakah dia pakai topeng? Pencitraan. Iya, makanya Mencitrakan diri. makanya kalau disebut dia pakai topeng enggak dong. Makanya beda kan, pakai topeng nggak pencitraan beda dong. Ya sih beda deh. Beda deh guys. Iya makanya beda. Iya. Beda. Kalau pakai topeng kayaknya sebenarnya sekarang ini udah jarang sih kedengaran pakai topeng sih. Mungkin lingkungan kita yang nggak kayak gitu kali. Nggak banyak yang kayak gitu. Tapi gua rasa banyak sih masih. Contohnya gimana? Iya maksudnya Gue udah jarang denger banget soalnya. misalnya di dunia perkantoran anggaplah, Oh. dalam konteks menjilat misalnya, pakai topeng nggak?
Nah, ini iya. Nah, kayak gitu. Nggak mungkin nggak banyak, pasti banyak. Kalau ini iya. Demi kebutuhan eh keuntungan pribadi. Mungkin ya. Untuk apa? Iya. Naik pangkat lah, lebih di Pakai anak topeng. emaskan lah. Atau enggak mungkin supaya orang mengenal dia orang yang seperti apa gitu. Padahal aslinya ketika dia udah pulang dari dunia kerja sebenarnya orang ini kayak gini gitu. Iya. Kan banyak yang kayak gitu. Nah, iya. Makanya banyak hal-hal yang misalnya kita lihat berita dia melakukan tindakan kriminal. Enggak, biasanya dia orangnya soleh. Oh iya iya iya. Dia iya. biasanya rajin baik terhadap sesama. Ah iya 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 iya. Iya. Tapi ketahuan misalnya memutilasi orang. Ternyata punya inner Nah, apa? iya. Ini. Pakai topeng kan itu kan. Susah ini. Nah, apa kejiwaan? Nah, kalau di skala pemikiran gue itu termasuk ranah pakai topeng sih. Maksudnya di otak gue pakai topeng tuh artinya ya lu nggak menunjukkan diri lu yang sebenar-benarnya Dalam kondisi apapun dalam maksudnya kondisi. dan aspek apapun gitu. Iya. Karakter lu, Iya. tata bahasa lu, Iya. ini segala macam lu. Ini ngomong yang tadi ya baik buruk, bisa jadi Iya. baik bisa jadi buruk gitu. Iya, pokoknya bukan aslinya lu. Bukan aslinya itu pakai topeng menurut gue. Apakah pakai topeng salah? Belum tentu, Nah, iya. tergantung yang tadi situasi dan kondisi menurut Saya gue. itu bentuk adaptif sebenarnya. Iya. Sifat adaptasi kita terhadap lingkungan kan. Karena kan Benar. kita beradaptasi gitu. Makanya Betul. kita makhluk hidup. Salah Iya. satu ciri-ciri makhluk hidup beradaptasi Betul. pada lingkungan. Iya. Karena kita menyadari bahwa kalau lingkungan tidak bisa menerima kita dengan kondisi kita perlu adjust sedemikian rupa supaya kita bisa diterima atau setidaknya tidak menjadi ancaman dalam lingkungan yang baru. Benar. Karena kalau bisa mereka merasa bukan terancam musuh kayak ada tindakan kriminal gitu, bukan ya terancam. Ya. Tapi kayak merasa Atmosfernya berubah. Iya, atau nggak cocok nih orangnya. Iya. Itu kan menjadi ancaman buat komunitas tersebut gitu. Ya, bisa dijauhi, Bisa dijauhi, dikucilkan, dibuang dan segala macam. Nah, makanya perlu ada adjust atau setidaknya ada bentuk preventif. Misalnya jadi tipe yang idle, netral. Jadi mengikuti aliran dulu. Oh, udah tahu cara mainnya gini-gini segala macam baru di adjust. Benar. Setuju. Kalau lu pernah ada di lingkungan yang orang pakai topeng dan lu tahu, lu bisa melihat ini orang nih. Wah, ada. Maksudnya Ada. itu. Nah, baru pertanyaan ingat. gua. Ada aja. Ada pasti kan? Ada. Nah, iya. Nggak mungkin nggak. Karena emang natur manusia juga untuk menampilkan yang paling baik dari dirinya. Siapa yang mau tampilin yang buruknya dirinya? Ada yang tampil idol sih, nggak buruk, nggak baik juga. Ya tampil apa adanya aja. Bisa ya, tapi tetap dia milih-milih, tetap kecenderungan ya kan. Milih-milih udah nggak ke semua orang gitu loh. iya, udah nggak ke semua orang, nggak harus situasinya spesifik kan. Maksudnya mau ngapain, mau gimana, tujuannya apa, motivasinya apa. Kalau misalnya dalam urusan kerjaan, ya kan lu nggak mungkin tiba-tiba lu yang orangnya sukanya melenye-melenye, tiba-tiba lu di kantor juga melenye-melenye, nggak mungkin. Betul. Lu kan tetap harus nunjukin sikap profesional gitu kan. Benar. Walaupun sikap profesional itu kan tidak bisa ditahan lama gitu ya. Maksudnya itu kan melelahkan gitu ya. Iya. Melelahkan ya. Betul. Dan walaupun atau ya ada ya orang yang memang suka kesehariannya juga tetap profesional juga dalam hidupnya. Kayak nggak mungkin deh. Kayak nggak ada deh. Apa ada mungkin jarang banget mungkin ada, tapi iya, bisa kecil jadi banget masuk ke kejiwaan kayak bisa. Oh, itu suatu hal yang lain apa? Mungkin ya, contoh orang psycho lah anggap kita. Orang yang suka memutilasi orang. Tapi dari luar nggak kelihatan mutilasi. Nggak suka mutilasi dan nggak kelihatan dia bisa berbuat jahat gitu. Tapi sebenarnya sadis. Kan berarti dia tetap remain seperti keadaan baiknya. Oh, profesional sebagai human ya. Iya. Oh, benar juga ya. Kalau konteksnya hal yang ekstrim ya. Iya. Sampai nggak ketebak. Sampai orang nggak kepikiran lah. Dia bisa kayak gitu. Iya. Kalau di film-film banyak banget tuh. Iya. Oh iya. Mungkin ya bisa jadi ya. Iya. Tapi ya sebenarnya mungkin nature-nya karena sikap profesional itu kan harus kita buat ya. Maksudnya kita perlu effort untuk melakukan sikap profesional sehingga ada batas energi yang kita keluarkan tuh bisa habis gitu. Makanya ada momen capeknya gitu.
Harus ada momen yang kayak ya udah lu nggak profesional, ya lu mungkin ketika lu di rumah, ketika lu sama teman lu sendiri, lu kan jadi nyantai gitu. Tapi nggak bisa selamanya kan lu tetap bersikap profesional kan gitu. Tapi apa kayak gitu istilahnya pakai topeng? Enggak juga kan. Itu kan sikap bentuk adaptif sebenarnya. Adaptasi lu terhadap lingkungan lu gimana. Karena ya kalau lagi di kerjaan ya gue bersikap profesional ya, tapi kalau gue sama teman-teman gue ya nyantai aja dong. Tapi itu kan bukan topeng harusnya. Tapi itu menutupi sifat asli. Oh itu topeng. Buat gue sih tetap. Tetap istilahnya pakai topeng. Ya kalau gue sih sebenarnya istilah topeng juga masih nggak begitu jelas. Ini kan kiasan sebenarnya. Iya. Orang memakai topeng kayak lu siapa sih? Lu siapa sih? Kan orang ketika pakai topeng lu jadi nggak tahu kan dia siapa kan. Tapi itu mungkin kalau ke lingkungan baru. Tapi kalau kita tahu emang orang yang begini dan dia berubah-berubah di dalam kondisi tertentu karena situasi atau lingkungan yang berbeda, itu kayaknya emang sifat adaptif kita aja, menyesuaikan dengan lingkungan kita berada supaya kita bisa bertahan ya dalam tanda kutip gitu misalnya. Bukan pakai topeng sih. Ya kalau menurut gua, karena kayak istilah pakai topeng emang jarang gua pakai sih. Gue cuma kayak pernah dengar aja makanya bridgingnya lo topeng monyet. Gue juga kurang paham. Tapi kenapa lebih mau mikir lebih mau bahas kayak gini karena ini sebenarnya lanjutan. Ada beberapa episode kita sebelumnya kita bahas sifat manusia yang pakai topeng, yang di episode 6 ya kalau nggak salah ya. Yang kebohongan yang manis atau kejujuran yang pahit itu kan. Itu kan satu sisi dari cara kita berkomunikasi, kita memberikan informasi yang tadi bentuknya kebohongan yang manis itu kan sebenarnya secara nggak langsung kayak topeng. Kita nggak mau tunjukin aslinya karena banyak hal gitu. Iya. Ya makanya kepikiran lagi sebenarnya sih. Karena kayak ada bukan cuma lewat perkataan doang yang bisa kayak gitu, tapi dari action kita pun juga banyak yang kayak gitu. Betul. Gitu kan kalau waktu itu kita bahas cuma dalam sikap perkataan aja gitu. Iya. Tapi ternyata dalam tindakan kita juga bisa kayak begitu gitu loh. Bisa banget. Kita seolah-olah mau ngebantuin orang atau orang ngebantuin kita nggak tahu motifnya apa gitu loh. Betul. Makanya penipuan kan juga banyak yang pakai konsep kayak gitu kan. Iya. Merasa perlu dibantu menarik orangnya pakai lewat rasa kasihan. Iya. Jadi sehingga orang bantu padahal motifnya lain. Iya. Kayak gitu. Lebih ke manipulasi ya. Iya, manipulasi, benar. Sikap manipulatif, benar. Yang lu kita nggak bisa ngomong aslinya begitu lah, tapi ada kondisi tertentu dia bertindak A yang sangat bertolak belakang dia juga lakukan B gitu loh. Terus yang mana yang benar gitu loh, atau nggak mana yang aslinya kan jadi bingung kan. Ini orang ini sebenarnya gimana gitu. Menyembunyikan sesuatu. Iya, biasanya sih nggak tahu ya. Kalau menurut pengalaman gue sendiri sih, ketika gue melakukan hal yang seperti itu, biasanya karena gue melakukan suatu kesalahan. Iya. Misalnya tiba-tiba gue nggak pernah deh bantuin orang, misalnya orang di rumah gue males ini segala macam. Tiba-tiba gue bantuin. Tiba-tiba gue jadi rajin seketika. Itu pasti orang sekitar udah aware gitu loh. Kalau gue biasanya nggak begitu, jadi begitu pasti ada maunya. Atau nggak pasti ada kesalahan yang gue buat sehingga gue nggak tahu gimana cara meminta maafnya, atau gue nggak tahu cara membuat keadaan itu menjadi lebih baik. Ya udah deh, gue bersikap yang baik aja deh supaya jadi aman. Padahal dengan kayak begitu justru menjadi tanda tanya, kok tiba-tiba yang biasa nggak begitu jadi kayak begitu. Jadi muncul pertanyaan kan. Iya. Lebih mencurigakan ya. Iya, lebih mencurigakan. Loh, kok biasanya kayak gitu kan? Tiba-tiba kayak lu gini mah ada maunya doang gitu. Ya emang bener sih. Bener. Karena gue menutupi hal yang gue lakukan gitu kan biasanya. Kayak gitu. Jadi kalau menurut lu pakai topeng oke atau enggak? Atau lu ada pernah di situasi gitu gak? Ya tadi kan, kalau pernah atau enggak emang pernah. Cuma kalau baik atau enggak sebenarnya tergantung ya tadi ya. Kita bukan pakai topengnya sih sebenarnya. Sebenarnya tujuannya dan motifnya. Untuk apa? Untuk buat hal baik atau untuk menutupi hal buruk yang udah lakukan gitu loh. Oh iya, benar. Kalau tadi menjaga image biar sesuai di kondisi, hal baik menurut gua. Iya, tentu saja dong. Iya, kalau tapi
ditutup-tutupi untuk tujuan busuk yang nanti mau dilakukan. Nah, Nah, itu kan bahaya ya gitu ya. bahaya. Ataupun misalnya lu tutupin nih hal buruk lah yang lu lakukan. Nggak bisa dibilang itu buruk juga, karena mungkin lu menyadari bahwa tujuan akhirnya lu mau nih sebenarnya berubah, atau lu mau nih sebenarnya lu tidak melakukan itu, tapi terlanjur melakukan itu, misalnya entah karena apalah, background apapun lah, lu nggak sengaja melakukan itu, ataupun sengaja melakukan itu tapi sebenarnya maksudnya tidak seperti itu. Jadi lu numpuk sih sebenarnya sih, dengan lu pakai topeng lagi nutupin kesalahan yang sebelumnya, ya lu pakai kesalahan berikutnya untuk nutupin kesalahan sebelumnya gitu loh. Jadinya apa, snowball effect kan. Lu menutupi kesalahan lu dengan kesalahan yang lain supaya kesalahan lu sebelumnya nggak ketahuan, tapi kan lu membuat kesalahan yang baru gitu. Tapi lu secara perlahan-lahan membuat kesalahan yang lebih kecil gitu. Jadi kayak lu berharap ya sampai akhirnya nanti gue bisa ini deh di titik dimana bisa dinilai tidak berupa kesalahan gitu loh. Kayak gitu, makanya lakukan lagi gitu. Ya satu sisi itu orang-orang yang terjebak dalam lingkaran kesalahan ya, maksudnya sebenarnya mau minta maaf, mau mengaku salah, tapi nggak siap respon orang lain. Biasanya kayak gitu. Karena kan nggak tahu sih lu pernah tahu nggak? Jadi gue pernah di momen dimana, wah ini gimana ya caranya ya? Gue mau minta maaf nih, tapi kayak aduh, kayak orang nggak bisa terima deh. Tapi gimana ya? Ya udah deh, bukan di plot twist, bukan di twist juga sih, tapi kayak lebih ya udah yang ini jangan dulu deh, ini jangan gua kasih tahu dulu deh, pelan-pelan dulu deh, yang ini dulu deh, coba dulu kan, kita tes dulu, tes air dulu ini. Kalau begini gimana nih? Oh aman, masih aman nih, oke boleh, pelan-pelan gitu. Tapi kan suatu hal yang rumit, susah gitu kan, untuk mengakui suatu kesalahan, untuk berubah. Karena kan berubahnya itu harus ngakui dulu ya, karena akuinya susah jadi berubahnya susah gitu kan. Ada banyak orang terjebak padahal mau berubah tapi nggak bisa ya, karena nggak berani mengakui. iya tadi, iya benar, karena kan salah satu kunci awalnya kan kita berubah dulu di Power Ranger. Mengakui Ya gitu maksudnya, kayak inget Power Ranger. iya benar setuju Iya. Makanya kenapa Power Ranger pakai topeng? karena mau berubah. Iya benar juga. Dia mau berubah. Kalau nggak usah pakai topeng. Iya. Gak ada Power Ranger nggak pakai topeng, semua pakai topeng. Iya nggak ada. Ngomong Power Ranger nggak ada. Power Ranger nggak ada. Iya, Captain America sih nggak pakai topeng. Iya nggak pakai topeng. Kan dia bukan Power Ranger. Pakai helm dong. Pakai helm. Iya sih. Setuju. Susah ini. Tiba-tiba kesini. Kok nggak nyangka? berat. Ya cuma ya emang tidak bisa dipungkiri lah, maksudnya mungkin kita semua punya topeng masing-masing ya, maksudnya Pasti. kita punya apa namanya ya, hal yang takut kita buka secara utuh. Betul. Ke siapapun ya, Ya. Bahkan ke orang yang paling kita percaya pun. Iya. Karena justru makin orang yang kita percaya, satu sisi itu ya seperti gambling sebenarnya, karena kan kita nggak tahu tolak ukur dia tuh gimana. Walaupun lu udah percaya sepenuhnya gitu, tapi kan ada satu sisi pasti lu adalah secret side yang tetap lu sembunyiin untuk lu sendiri gitu. Apa namanya, privacy yang masih lu jaga buat lu sendiri utuh, buat diri lu sendiri, yang lu nggak mau sampai orang lain tahu gimana lah, entah apapun reasonnya ya, maksudnya. Bahkan ke orang yang paling percaya sekalipun gitu, karena kayak mungkin di bayangan kita, kalau sampai kita expose, kita nggak siap gitu, orang yang pengen kita percaya nanti bisa gimana gitu. Iya. Takut dia jadi kecewa, entah meninggalkan kita atau gimana, makanya mungkin bahkan ke orang paling percaya pun justru paling takut mungkin ya, karena kalau impact-nya orang besar. Iya, ketika dia ternyata melakukan tindakan yang kita tidak expect, misalnya jadi pergi gitu ya, kita nggak siap kan kehilangan orang yang paling kita percaya gitu. Makanya kita mungkin masih menyembunyikannya dari orang yang kita percaya juga gitu. Makanya mungkin setiap orang kita juga punya apa namanya tadi itu, hal yang kita sembunyikan juga. Topeng-topeng yang dipakai. Topeng-topeng yang kita pakai juga tetap. Ngeri ya. Sulit ya. Ya
Ya kita cuma menyadarkan sih, maksudnya menyadar dan mengingatkan diri sendiri juga sih Iya, sebenarnya. iya. Maksudnya topeng itu apakah alangkah baiknya dibuka semua? Pertanyaan sulit juga sih itu. Sebenarnya nggak tahu sih, nggak bisa berpendapat gimana, ngeri Sama. juga. Gue juga nggak bisa berpendapat gimana. Secara teoritis Ya, secara idealis harusnya terbuka semua terhadap orang yang paling dekat banget. Kita nggak ngomong orang tua, kita nggak ngomong ini banyak siapapun. ya bisa siapapun, Bisa betul. siapapun. Kita yang tahu sendirilah, kita siap menerima konsekuensinya itu ke siapa lah. Ya, Karena kan kalau kita yang buka topengnya, kita yang kena kan impactnya sebenarnya. benar. Sebenarnya orang lain kan nggak begitu berasa impactnya. Iya. Misalnya kalau Benar. gue diceritain sama misalnya teman gue tiba-tiba ngobrol dia buka topengnya gitu ya, ternyata aslinya gimana, impactnya bukan ke gue, impactnya ke dia kan. Entah gue jadi tinggalin dia atau gue malah justru Punya pandangan makin lain. dekat dengan dia karena dia sudah berikan vulnerability ya, maksudnya gue makin percaya juga. Ya nggak tahu, kan tergantung apa yang dia buka. Iya. Kalau terlalu berat buat gue mungkin kayaknya wah, ya nggak mungkin gue nggak siap gitu kan. Mungkin Iya, perlu waktu dari satu sisi, atau mungkin ya sama Benar. sekali nggak bisa diterima lagi gitu kan. Mm-mm. Ngeri. Jadi ya gitu deh. Gue nggak nyangka bahasnya kayak gini. Tapi ternyata ya topeng itu sebenarnya, apakah ada orang yang murni nggak punya topeng? Kayaknya enggak deh. Semua pasti punya lah. Pasti. Pasti punya. Gue bisa Gue jamin yakin sih. semua orang Iya. ada. Iya. Mungkin ya kalau masih kecil-kecil mungkin enggak ya, karena belum paham begitu luasnya dunia dan begitu dinamika dunia gimana bekerja gitu ya. Tapi kalau udah gede-gede gitu ya, misalnya udah lulus kuliah, udah pernah kerja, udah ketemu jahatnya dunia, kerasnya dunia, Sekolah juga masih bisa gelapnya lah, dunia. bisa. Sekolah SMA paling, SMP SMA lah. SMP, SMA. SD mah kenal main doang, main odong-odong doang tiap hari. Ya SMP lah, sampai SMA. Iya, SMP SMA mungkin udah kenal betray teman gitu kan. Iya. Makanya dia pakai topeng, atau mungkin di rumah gimana. Oh, mungkin ya mungkin kalau anak sekolahan mungkin pakai topeng itu buat orang tua mungkin. Misalnya kan Gak sering punya kita jelek. ngeliat bisa atau enggak sikap loh, sifat. Misalnya dia di sekolah sifatnya pada ceria, suka atau enggak happy lah. Di rumah enggak, kebalik. Di rumah justru lebih murung apa segala macam, mungkin karena didikan orang tuanya yang kurang baik macam, atau kebalik, justru di rumah ceria gitu macam, ketika sekolah jadi murung karena mungkin dibully. Ya. Jadi dia pakai topeng kan, sehingga dia nggak bisa ekspresin dia itu sebenarnya orang yang ceria gitu, karena dia dibully mulu gitu semacamnya. Itu mungkin ya kalau di sekolah kayak gitu. Iya. Kalau udah keluar di dunia pekerjaan, dunia kuliah, mungkin kuliah kerja lah, itu udah lebih ekstrim kan. Mungkin udah punya keluarga apa segala macem. Mungkin untuk orang-orang yang berkeluarga mungkin ada ya. Ya kita kan belum, gue nih, gue belum, lu belum, jadi mungkin kita nggak gitu relate. Tapi menurut gue sih kayaknya masih ada gitu loh. Harus Satu porsi pasangan suami istri, suami punya topengnya sendiri untuk tetap apa ya maksudnya, untuk bukan dalam arti menutupi hal yang buruk, bukan ya, maksudnya supaya tetap bisa dipercaya gitu. Jaga kestabilan. Iya, menjaga kestabilan supaya tidak goyah, karena kan ini ranahnya kan udah keluarga gitu, kan nggak bisa seenak itu gitu untuk lo ngapain aja kan. Iya. Seterbuka itu ya mungkin ya terbuka tetap, tapi kayaknya tetap deh ada hal yang pasti lu tutupin gitu, buat lu sendiri, lu simpan sendiri gitu loh. Masih ada sisi privasi lu sendiri gitu loh, nggak seutuhnya 100%-nya lu buka gitu kayaknya ya, harusnya ya. Coba guys, mungkin kalian yang udah berkeluarga mungkin ya boleh cerita-cerita. enggak dong, kau cerita-cerita, kau Ke cerita kita pasangan tahu. kalian. Enggak, maksudnya kasih tahu ada atau enggak, kok gimana konsepnya? Ya udahlah, kalian denger aja lah. Udah lah, Kalian, denger aja. kalian merefleksikan diri, jangan cerita kita takut. Kalau- Kalian aja kan cerita ke pasangan kalian, maksudnya cerita ke kita. Kalau kalian kirimnya ke pasangan kalian ini dengar podcast bagus. Ya, dengan ya biar ke trigger. Biar ke trigger. Ya, biar Biar mereka terbuka gitu. Iya. Jadi kalian juga siap-siap. Siap-siap. Ntar diajak tiba-tiba ngobrol. diajak ngobrol nggak siap, tiba-tiba kaget.
Gak apa-apa lah, bisa lah kalian lah. Ya tergantung kan. Panadol 2 Nggak cukup, satu strip kali. sama naik odong-odong. Kodo-kodo sambil lihat topeng monyet. Iya. Iya, mantap. Biar Biar seru. makin puas. Biar happy. Gitu Iya, sih. iya. Berat ya. Berat banget. Ya. Ya kita juga masih belum di tahap yang gimana. Tapi gue merasa gue punya ada satu sisi gue tidak nggak expose ke semua orang. Tapi nggak gitu gimana gitu loh. Nggak wah gue ternyata anak dari orang tua gue alien gitu kan, nggak gitu maksudnya. Iya, iya. Yang serem juga yang gue kayak di film gue tuh yang gitulah. Film apa? Men in Black bukan ya? Men in Black yang si siapa? Will Smith main. Kan dia agen. Tapi kan ada anak yang keturunan alien. Nggak tahu gua. Nggak Nggak nonton. nonton ya? Lupa gue. Itu tentang alien apa? Iya, Kayak iya, gitu. iya. Benar. Nah itu film Men in Black kan juga tuh semua pakai topeng itu. Menutupi identitas asli. Yang dia yang di film kedua kalau nggak salah. Yang ketika agent si K yang seniornya dia lupa ingatan, diingetin kembali bahwa hidup di bumi itu ya di film itu maksudnya. Itu semua udah bekerja dengan alien juga. Dia akhirnya datang ke tempat kopi kalau nggak salah. Tempat ini kantor pos. Yang kerja tuh semua ternyata alien. Tugas mereka tangkap alien. Enggak, tugas mereka tuh jadi ini bukan mata-mata, emang jadi agen rahasia di sana untuk ngirimin berkas penting dari antar galaksi, antar planet. Mereka yang terima di situ. Jadi si para agent di Men in Black nerima pesannya dari sana. Tapi yang kerja di sana semua alien. Kelihatan seperti orang normal, tapi ternyata pas dikasih tahu ya ini alien semua, ya udah nunjukin. Nah itu topeng kayak gitu tuh murni topeng tuh. Maksudnya menutupi identitas asli, bahkan lu nggak tahu lu alien gitu. Kayak gitu. Itu maksudnya topengnya kebayang kayak gitu topeng. Yang ada agendanya maksudnya. Yang ada ya benar-benar menutupi lu tuh aslinya apa supaya lu bisa tetap bertahan gitu loh. Dianggap normal mengikuti yang lain ya. Topeng seperti itu. Iya. Kayak ini yang kalau dongeng-dongeng itu kan juga sama tuh Red Riding Hood. Si serigala yang pura-pura jadi neneknya itu. Nah, itu Nyamar. Nah, itu kan juga pakai topeng. Enggak sih, pakai baju nenek sih. Tapi kan topeng maksudnya. Kayak gitu. Iya intinya gitulah. Ya, maksudnya menutupi identitas asli ya. Asli. Supaya dia bisa melakukan tujuan dia sebenarnya, yaitu makan anak kecil. Gue lupa dongengnya. Bener ya? Makan anak kecil. Lu kata itu dongeng luar, aku nggak tahu. Kurang relate ya. Gue tau topeng monyet. Tapi kenapa topeng monyet pakai topeng ya? Biar nggak tahu. Tetap kelihatan monyet. Ya udahlah. Iya nggak tahu, udahlah. Itu ya jangan jadi topeng monyet. Jangan jadi. Ya. Ya intinya. Kalau ada yang mau ya terus ya. Jangan lah, jangan Jangan. jadi topeng monyet. Jangan udah. Jadi diri sendiri sesuai tempat dan waktunya. Ya jadi Ranger aja lah kamu Jadi pakai topeng. Ranger aja. Kamu pakai topeng Ranger aja lebih keren. Lebih keren, bisa nyala-nyala. Hah? Yang nyala apaan? Matanya bisa nyala. Mana ada yang nyala? Ada. Silau dong lu dalam topeng gitu. Iron Man nyala gak? Orang main nyala gak? Kagak. Nyala lah matanya. Kagak, salah nonton film lu. Bener. Yang nyala cuma ini doang. Matanya nyala. Apa ini namanya ya? Artnya apa? Nyala matanya. Kagak. Nyala. Coba Iron Man mata nyala gak? Nyala. Ntar habis ini lu googling. Kagak, coy. Nyala. Cuma garis doang. Ya itu nyala. Kagak ada nyala. Kalau dia mati topengnya mati. Maksudnya mesinnya mati, dia mati cup gitu. Kagak di sini baru tandanya di dadanya dia. Ini mata juga. Kagak ada garis doang lah. Seingat gua. Iya. Mungkin mark yang baru ya? Mark 42 apa 43 mungkin. Ya nggak tahu nomor berapa, pokoknya Iya. dia bisa nyala. Ya, seingat gua di Armen 12 aja masih nggak ada itu. Belum beli lampu. Gitu lah. Iya gitu. Topeng. Udah bingung gua. Ya, gue juga bingung, gue nggak nyangka bahasnya kesini. Udahlah pokoknya Ya, tadi buat pesannya. kalian ya coba ceritain ke kita siapa yang dulu suka barongsai. Iya.
Siapa yang suka nonton Topeng Monyet? Iya, siapa yang suka naik odong-odong? Nggak usah bahas topengnya, jangan. Kita nggak siap. Iya. Terlalu berat yang gitu. Jangan, pokoknya Kita mau tahu kalian pernah hilang nggak di mall gitu kan? Iya. Pernah nyasar nggak? Terus ya nyasar ceritanya gimana kan, cerita lucu ya. Tuh kalian punya trauma-trauma takut berenang apa ketinggian apa tadi Iya. kan kita bahas itu. di Udah. share aja ke teman-teman kalian. Ya, yang topeng ini. Iya. Biar Suruh ke-trigger. iya. Biar ada rekonsiliasi. Iya, biar ada cerita baru tambahan. Iya. Biar meriah kan kalau kalian ngerasa hidup ini kayak tenang-tenang aja. Ini dia saatnya Kita kasih bensinnya nih kasih ombak. biar jeduar. Udah guys, bye-bye. Oke, bye bye.